Di tengah deretan berita yang menggugah, terungkap kenyataan pahit sistem upah minimum. Berita dari Kompas.id tahun 2023 menyuarakan bagaimana perusahaan besar dengan liciknya mengeksploitasi celah agar pekerja yang seharusnya pantas mendapatkan gaji di atas standar malah dibayar lebih rendah. Di sisi lain, laporan dari LBH Semarang mengungkap rendahnya kesadaran pekerja tentang haknya sehingga mereka terjebak dalam lingkaran utang yang menyiksa. Selain itu, langkah hukum yang disajikan oleh SAP Law Firm pada tahun 2022 meskipun berupaya melindungi pekerja, tetap jauh dari harapan karena mekanisme pengaduan dan sanksi yang tidak efektif. Berbagai laporan lain termasuk dari Kompas.id pada tahun 2021 dan 2020, hukumonline.com pada tahun 2020, serta Suara Serikat Pekerja Nasional dari tahun 2018 semakin memperjelas bahwa praktik eksploitasi upah minimum masih merajalela. Informasi dari Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kontrak Hukum pada tahun 2025 menambah gambaran terkini tentang perjuangan hukum menghadapi ironi bayaran yang jauh dari layak. Apakah tempat kerjamu adalah perusahaan besar atau yayasan besar yang juga melakukan perbuatan tersebut? Janganlah, karena akibatnya banyak. Semoga itu tidak terjadi di kalian. Saya Setia Rahmat mengingatkan, pembahasan ini hanya untuk orang yang mau terbuka dan bisa kritis. Ingat, ini bukan untuk pemimpin yang terbiasa melanggar. Proses penetapan upah minimum kabupaten atau kota dilakukan dengan perhitungan yang cermat. Dasarnya adalah kebutuhan hidup layak, mencakup biaya makan, pakaian, dan tempat tinggal, serta mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kondisi pasar kerja seperti tingkat pengangguran. Rumus yang digunakan pun sederhana. UMK tahun depan diperoleh dari UMK tahun ini, ditambah persentase kenaikan yang berasal dari inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Penetapan ini melibatkan Dewan Pengupahan, Bupati atau Wali Kota, dan Gubernur, serta berlaku sejak tanggal 1 Januari setiap tahun. Jadi UMK baru sudah seharusnya siap berkembang lebih cepat daripada sinyal internet yang ada di wilayah pelosok. Perusahaan besar dan yayasan wajib melaporkan data nama perusahaan, jumlah pekerja, daftar gaji, dan kondisi kerja kepada Dinas Ketenagakerjaan sebelum memandang sumber dana seperti penjualan, donasi, atau hibah. Hal yang sama berlaku pula untuk usaha mikro dan kecil serta organisasi nirlaba yang mengandalkan relawan, meski pelaporannya lebih sederhana. Mekanisme pengawasan pun dilakukan oleh inspektur yang jumlahnya sangat terbatas, sehingga seringkali hanya satu inspektur harus mengawasi ribuan perusahaan, ditambah anggaran inspeksi yang hampir tidak mencukupi. Jadi kalau ada yang bantuin angkat galon di kantor, itu dicatat di laporan resmi negara. Permasalahan sistem upah minimum sangat mencolok. Kesenjangan dalam penegakan hukum terlihat dari jumlah inspektur yang minim, birokrasi yang lambat, dan tekanan politik serta ekonomi yang membuat Dinas Ketenagakerjaan enggan menindak perusahaan besar yang berpengaruh. Data yang dilaporkan pun sering tidak akurat, menghambat verifikasi dan mengurangi transparansi. Selain itu, tekanan ekonomi memaksa perusahaan memangkas biaya dengan membayar gaji di bawah standar. Eksploitasi kontrak kerja terjadi ketika pekerja full-time digaji sebagai paruh waktu, menggunakan kontrak proyek jangka pendek, atau bahkan menyamar sebagai magang agar perusahaan tidak harus membayar sesuai standar yang seharusnya. Rendahnya kesadaran para pekerja serta proses pengaduan yang rumit membuat mereka takut melaporkan pelanggaran karena khawatir kehilangan pekerjaan atau mendapat intimidasi. Hambatan struktural pun semakin memperparah situasi karena koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang lemah, ditambah ketergantungan pada data dari perusahaan yang tidak diverifikasi langsung di lapangan. Dampak dari upah yang tidak mencapai standar minimum sangat merusak.
Pekerja kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, sehingga semakin bergantung pada bantuan sosial yang justru menjebak mereka dalam lingkaran kemiskinan. Ketimpangan pendapatan yang melebar mengakibatkan daya beli masyarakat menurun drastis dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Perusahaan yang dengan sengaja melakukan kecurangan ini merusak persaingan usaha yang sehat, bahkan mendorong peningkatan otomatisasi kerja yang mengurangi lapangan kerja bagi pekerja dengan keterampilan rendah. Data riset semakin menguatkan realitas suram ini. Di Jakarta pada tahun 2018, tercatat 22 kasus pelanggaran upah dengan PHK sepihak dan pesangon tidak sesuai. Di Sulawesi Tenggara, tahun 2024, hanya 4 dari 17 kabupaten dan kota yang memiliki dewan pengupahan, sedangkan 13 lainnya menetapkan UMK yang sangat minim. Di Jawa Timur tahun 2025, Surabaya muncul sebagai kota dengan UMK tertinggi, diikuti oleh Gresik dan Sidoarjo. Penelitian di Kabupaten Bogor pada tahun 2013 menunjukkan bahwa kenaikan UMK dapat memengaruhi investasi, lapangan kerja, dan PDRB karena perusahaan cenderung melanggar demi menjaga keuntungan. Penelitian di Kota Malang pada tahun 2014 mengungkap hubungan antara UMK, inflasi, dan jumlah penduduk dengan tingkat pengangguran. Ditambah lagi, data dari tahun 2016 menyatakan bahwa satu inspektur harus mengawasi sekitar 11.228 perusahaan, mengungkap lemahnya penegakan hukum secara mendasar. Dampak psikologis pun tidak kalah serius, di mana stres berkepanjangan menyebabkan gangguan kesehatan seperti hipertensi dan obesitas. Di balik kenyataan pahit tersebut, ada secercah harapan melalui rangkaian solusi yang mendesak untuk segera diimplementasikan. Langkah awal adalah dengan menambah jumlah inspektur tenaga kerja di seluruh Indonesia, disertai pelatihan berkala mengenai hukum ketenagakerjaan dan teknik investigasi. Inspektur harus didukung dengan alat transportasi yang memadai, teknologi modern, dan dukungan hukum yang kuat, serta anggaran khusus yang dapat mendukung kegiatan inspeksi secara rutin tanpa terhambat birokrasi. Tapi ingat, fasilitas harus tepat sasaran, bukan dipakai untuk keuntungan suatu pihak. Dinas Tenaga Kerja daerah perlu diberi wewenang lebih untuk menjatuhkan sanksi tanpa terintimidasi oleh tekanan politik dan ekonomi, disertai pedoman penegakan hukum yang adil dan transparan. Perusahaan diwajibkan melaporkan data upah melalui platform digital terintegrasi, dan analisis data harus digunakan untuk mendeteksi perusahaan berisiko melanggar. Inspeksi mendadak dan pembuatan database publik yang mencatat perusahaan yang patuh dan tidak patuh menjadi kunci dalam meningkatkan transparansi. Tapi solusi ini jangan dimanipulasi juga, karena sudah tidak ada tempat yang aman lagi dari manipulasi. Fokus utama adalah pemberian sanksi tegas, seperti denda besar, pencabutan izin, dan proses hukum pidana bagi pelanggar berulang kali. Kerjasama antara Dinas Tenaga Kerja Pusat dan daerah harus ditingkatkan melalui sistem berbagi informasi, khususnya bagi industri rawan pelanggaran, seperti manufaktur dan konstruksi. Tapi ini percuma, kalau masih ada segelintir dari mereka yang bisa menyuap. Edukasi tentang hak upah minimum melalui media massa, sosial, dan komunitas sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pekerja. Pemberdayaan serikat pekerja melalui dukungan sumber daya dan bantuan hukum harus diutamakan. Sementara aplikasi atau layanan telepon untuk pengaduan pelanggaran harus disediakan agar setiap laporan ditindaklanjuti dengan cepat. Perlindungan hukum bagi pekerja yang berani melapor harus dijamin, sehingga keberanian mereka menjadi titik balik dalam perlawanan terhadap praktik eksploitasi. Selain itu, perusahaan besar harus diajak untuk melakukan audit internal dan audit berkala guna, memastikan pembayaran upah sesuai standar. Makanya masyarakat kita jangan sampai bodoh dan merasa paling pinter, karena masyarakat bisa dibodohi ketika dieksploitasi.